Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Seperti biasa, berantakan kalau jelang Idul Kurban. Ini kita kali ini mereview beberapa pisau dan golok, sebagian servisan. Yang pertama ini ada dua model golok Cibatuan punyanya Bapak Budianto yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dua model Cibatuan klasik, sederhana dan premium. Ini diasahkan ya. Kalau untuk sampai bersih gilap kita tidak mampu, karena ini sepertinya dari komposisi material bajanya. Saat kita gosrek dengan gerinda, kalau baja biasa itu pastikan keluar percikannya lebih banyak. Nah, ini sedikit percikan, malah yang premium ini enggak keluar percikan sama sekali. Itu luar biasanya, sampai heran di bengkel tukang saya heran, kok bisa gini ya, materialnya apa gitu. Kan saya duluan lihat, loh kok nggak ada percikannya Pak. Oh iya ya, kok bisa ya gitu. Itu seperti ini, insya Allah sudah siap pakai. Kalau yang ini jos untuk tajamnya, di ngendus di slice tisu sangat halus. Untuk sembelihan kambing mantep banget ini Pak, tajamnya jos banget di tisu. Ini tajam kering. Nah, sedangkan yang premium malah dia tajamnya tajam basah ya, tajam kumel gitu. Ini sudah siap kita packing, kita kembalikan ke konsumen. Untuk yang lain yang barangkali tidak ada kesempatan untuk mengasah karena faktor kesibukan dan lain hal, atau belum menguasai ilmu mengasah, silahkan dikirim ke Gubuk GSN. Nanti tanyakan ke admin, nomor WA-nya ada di layar ataupun ada di deskripsi. Silahkan kalau mau mengasah, nanti bisa dikomunikasikan. Ini yang premium punyanya Bapak Budianto. Jadi seperti ini bentuknya, di etching. Nah, ini ketika kita bersihkan spot-spot karatnya, sama sekali tidak keluar percikan apinya. Biasanya kan keluar percikan api, entah itu materialnya D2 atau apa. Kayaknya material baja-baja modern sepertinya. Dia tajamnya tajam greges banget, jadi di tisu nggak bisa, tapi di kertas HVS ini greges banget. Jangan lupa kalau model seperti ini rajin-rajinlah untuk di strobing ya Pak. Gitu. Model ini bisa untuk gaya dorik ya, dorong ke bawah, tarik ke samping atau tarik ke arah kita. Untuk sembelihan sapi insya Allah enak. Untuk gaya tarik murni, kolongkan ke leher sapi bagian bawah dekat telinga, tarik serat. Diusahakan selalu di strobing dan dicek seperti ini. Barangkali ada ciping-cipingnya, itu ketahuan ketika kita tes di kertas. Jadi ketika Idul Kurban, tas kita kalau punya tas, kalau belum punya silahkan diinden, dipesan di Gubuk GSN. Tas untuk peralatan sembelihan itu jangan sampai lupa yang namanya strobing, honing, sharpening, tisu, kresek, dan kertas. Diusahakan kertas HVS. Kalau ada kertas promoan atau kertas koran, kertas promoan itu tipis seperti kertas koran, lebih tipis daripada kertas HVS. Kalau kresek tidak direkomendasikan ya, barangkali ada misalkan orang yang nyobanya pakai kresek, silahkan, tapi tidak kami rekomendasikan gitu, supaya ketika setelah dipakai menyembelih, di strobing, dites ngetesnya pakai kertas, jangan pakai bulu kaki, bulu tangan, bulu rambut, itu bahaya sekali, sangat berbahaya. Pakai kuku juga ada,
mengetes ketajaman itu macam-macam, tapi standar lah, pakai yang standar, pakai yang aman. Gini ada yang seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya, ini ada 3 piece pesanan Bapak Haji Walid yang ada di Madura sudah selesai. Yang pertama ini menyertakan pisau pabrikan merek Tramontina. Biasa kalau pabrikan itu kan dia tidak ada sarungnya, jadi dipesan sarungnya di gubuk GSN seperti ini, premium, tebal banget. Nah, cantolannya lega, kalau ikat pinggang Betawian masuk ini, tebal. Modelnya seperti ini, keren. Ini buat fillet, bisa buat fillet ya, misahkan daging dari tulangnya, baik sapi maupun kambing, enak ini. Buat seset juga bisa. Seset itu, pisau seset itu tidak pakem, sama kayak pisau dan golok tidak pakem. Ada orang itu selera-seleraan, ada yang suka di model melengkung, ada yang suka lurus, ada macam-macam. Ini satu. Selanjutnya yang ini yang unik sekali, jadi beliau mengirim yang ini, pisau ini cukup lebar sekali. Jadi saat datang ini lebarnya 6 cm lebarnya. Terus ini ya, kalau penyimpanan, sebelum saya lanjutkan, ini saya sampaikan, untuk penyimpanan jangka panjang setelah dipakai, baik pisau maupun golok, kalau yang bersarung kulit seperti ini caranya. Jadi bilahnya di wrapping, sebelum di wrapping dikasih krim oles bilah. Di gubuk GSN alhamdulillah ready, selalu ready. Untuk ukuran kecil ini 25.000, untuk ukuran sedang 50.000. Ini cukup lama, cukup awet, cukup untuk bertahun-tahun. Yang kecil aja ini ketika dioleskan, di wrapping, itu yang sudah kita praktekkan ada 8 bulan tidak kita buka sama sekali, itu aman. Kalau sarung kulit tanpa di wrapping, apalagi tidak dikasih krim oles bilah, itu yang sudah terjadi banyak sekali spot-spot karat ya, korosi, karatan, bintik-bintik gitu ya. Cara penyimpanan seperti ini. Jadi beliau Haji Walid itu ngirim ini yang ukuran 6 cm, lalu sudah digambar, dimal oleh beliau untuk dipotong, dijadikan pisau juga biar sama seperti Tramontina yang tadi. Hasilnya ini, jadi kayak gini, dipotong, jadi lebar banget kan, 6 cm, dipotong, hasilnya seperti ini. Untuk tampilan luarnya sarung kulit, oke, model tangkep gini ya, ditangkep, dijahit atas bawah. Ini lipatannya di sini, model selobokan, cantolan ikat pinggangnya lega. Nah, bilahnya seperti ini, bentuk bilahnya ya, di wrapping ya, diingat-ingat di plastik wrapping begini. Kita buka untuk hasilnya. Panjangnya 22 cm, terlebar 1,7 cm, ketebalannya cuman 1,5 mili, 1,5 ya, tipis sih. Seperti ini, handle-nya cakep banget, galisono keling, ada dural. Nah, meskipun tipis tapi ini ya mampu kalau untuk sembelihan kambing aja. Yang penting kan gelambirnya kencang. Kalau nyembelih kambing 3 orang yang megang, kaki belakang dipegang 1 orang, terus yang kaki depan dipegang 1 orang, tangan kiri memegang kedua kaki kambing bagian depan, dan tangan kanan menarik gelambir. 1 orang lagi memegang kepala. Mata kambing keduanya ditutupi dengan kedua telinga. Kalau kambingnya tawa kan bisa nutup, dungak posisinya. Terus yang bagian kaki depan tadi narik gelambirnya. Insya Allah bisa ini untuk sembelihan gaya begini ya, gaya tuding, tapi genggaman kita mepet di stopper, mepet gini Pak ya, mepet stopper gini, jangan terlalu longgar. Kalau terlalu longgar ada space ini, khawatirnya kulitnya nanti nyantol di sini, jadi agak ke atas gini, nutup. Tarik gelambirnya, bismillah, ya Allahu Akbar, insya Allah tuntas. Yang terpenting apa? Kita tahu ketajamannya. Ini belum saya tes, kita tes dulu pakai kertas HVS.
Wow, masya Allah. Tajam ya. Jangan lupa disediakan stropping. Untuk sementara ini melir ya, saking tipisnya 1,5 mili. Di stroppingnya pelan-pelan Pak. Ternyata dia tidak apa namanya, melur apa, lembek, lentur, tidak kaku, tidak kencang, tidak keras. Materialnya mungkin ini belum bisa di slash tisu. Nanti kita coba kosrek hingga mampu di slash tisu, karena ya butuh waktu untuk mempertajam ini. Setidak-tidaknya di kertas halus, jangan sampai di kertas itu nyendat. Kalau di kertas nyendat berarti dia tumpul. Kertas HVS kuncinya. Kalau pakai rabahan tangan, kadang-kadang tangan mudah tertipu. Kalau pakai rabahan rambut, ini rambut ya, saya tarik gini, nyangkut tapi tidak rata, pasti tidak bisa merabat dengan rata gitu. Tujuannya, standarnya di kertas itu gitu Pak, supaya tahu tajamnya rata. Kalau ada chipping sedikit saja, dia akan nyendat, berhenti. Misalkan chippingnya di tengah, seret, itu pasti gitu, pasti ada nyendatnya. Oke, mungkin seperti itu. Satu lagi ini tarisian untuk seset dan untuk sembelih kambing, pesanan Mas Aditya yang ada di Bogor. Ini materialnya baja Willys Gen 1, beliau cuman meminta di lasernya Willys Gen 1 gitu aja, tidak di logo. Nggak masalah, tidak masalah, tidak di logo, atau pakai logonya sendiri atau pakai nama, terserah. Untuk sementara mesin lasernya bermasalah sudah sejak libur lebaran kemarin. Ini belum ada info perkembangannya, masih di servis ya, masih di reparasi. Mudah-mudahan segera selesai untuk mesin lasernya, jadi nanti konsumen bisa request nama, bisa di logo majelisnya, kan keren kan nanti. Sisi kanan logo GSN, sisi sebelah kiri di logo majelisnya, keren. Ini ya Mas Aditya, ketajamannya seperti ini, cakep. Nah ini model seperti ini tarisian yang polos, tanpa pin, tanpa dural, keren, sederhana, natural. Panjangnya itu 15 cm dan lebar 2,2, ketebalan 2 milian. Itu ada Willys Gen 1, Willys Gen 2, dan Mercy Unimog. Modelnya sama, tapi materialnya beda. Finishingnya satin serat baja. Seperti ini, serat-seratnya kelihatan. Cakep banget ini. Natural, sederhana, masuk di tas, kecil, polosan gini. Seperti kayu gitu. Kalau pas ngopi di cafe, dibawa buat foto, dipajang. Keren banget. Terus jangan lupa untuk material-material lama, material lawas seperti ini. Per lawas, per Jeep, Jeep Willys, Jeep hardtop, Jeep Willys Gen 1, Gen 2, Mercy, per cacing dan seterusnya, baja-baja bekas. Jangan lupa setiap penyimpanan usahakan ini dikasih krim oles bilah, jangan sampai kering. Krim oles bilah, singer oil, baby oil, minyak zaitun, terserah. Tapi kalau yang sifatnya cair seperti minyak, itu cepat kering, 2 minggu sudah kering. Nanti kalau sudah kering ya kembali lagi akan naik korosi gitu. Jadi usahakan pakai krim. Kalau krim itu sifatnya gel, dia kalau musim panas dia seperti meleleh tapi tidak sampai menetes. Kalau musim dingin dia membeku seperti lilin, nah tapi tidak sekeras lilin. Itu manfaat dan faedahnya krim oles bilah. Tapi untuk menjaga saja, tidak untuk menghilangkan, karena ini bukan apa namanya zat keras, zat kimia keras, tapi food grade. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat GSN yang lain. Silahkan kalau mau ngasah, mumpung masih longgar begini, kalau sudah mepet waktu, tidak terima pesanan, tidak terima asahan. Kenapa? Sebenarnya menerima, ingin membantu, tapi kita sudah kewalahan. Di sini banyak tamu yang datang dan seterusnya, sehingganya khawatir nanti yang jauh-jauh tidak tercover, tidak terkirim barangnya, itu khawatirnya begitu. Jadi mumpung
mumpung di minggu-minggu awal ini semuanya bisa mengondisikan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan semuanya bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.